Suaraku terdengar jelas kan ya Mbak Mai? Terdengar jelas. Oke, Mbak Mai, hari ini kita mau ngobrolin terkait Amerika Serikat nih yang lagi-lagi selamat dari ancaman gagal bayar hutang. Sebenarnya ini kan bukan sesuatu yang baru ya, karena dari tahun 1960-an kira-kira 70 lebih Amerika itu sudah menghadapi hal ini gitu ya. Mau krisis hutang, dinaikin lagi debt ceiling-nya. Nah, menurut Mbak Mai Sarah sendiri seperti apa sih tanggapannya terkait kenaikan debt ceiling ini? Kalau kita lihat emang seperti Kak Olivia bilang ya, itu sejarahnya sebenarnya udah lama ya. Mungkin kayak kita tahu Amerika juga negara yang sangat tua sekali ya, dibandingkan kita nggak ada apa-apanya. Makanya bahkan undang-undang debt ceiling pun sudah lama sekali disahkan. Artinya pasti ada lah ya dalam periode yang panjang itu riak-riak antara eksekutif sama legislatif. Apalagi biasanya kalau ada nih yang legislatifnya mungkin Partai Republik, kemudian eksekutifnya Partai Demokrat, pokoknya biasanya dua itu ya, yang berseberangan itu. Nah, kalau kemarin mungkin kasusnya agak, istilahnya mungkin agak membuat panik ya, biasanya mungkin bisa diselesaikan kalau kemudian antara eksekutif legislatif satu partai itu kan biasanya lebih gampang ya, tapi kan ini karena yang menguasai itu Partai Republik agak dominasi juga, ini agak susah. Dan kita juga ingat di 2011 pun Obama pernah mendapatkan kesulitan yang sama, dan kemarin juga sebenarnya nyaris saja ya Kak Olivia, karena tinggal beberapa hari ya, bahkan sekitar 2 hari di detik-detik terakhir, di hari-hari terakhir itu akhirnya disepakati, walaupun sebenarnya ini kan istilahnya kayak win-win solution ya, tidak seperti yang diinginkan Presiden Joe Biden sepenuhnya, dan tidak diinginkan juga seperti Republik sepenuhnya. Artinya ada jalan tengah lah. Yang penting minimal setidaknya Amerika tidak gagal bayar, selamat li. Misalnya kan bagaimanapun kita tahu ya, ekonomi Amerika itu paling besar di dunia. Dia adalah motor penggerak ekonomi terbesar di dunia. Jadi kalau mesinnya macet nih, wah bahaya juga nih ya perekonomian global. Betul. Ya, global. Betul, kemana-mana nih, dari pasar keuangan, ekspor, investasi, semuanya pasti akan kena. Minimal walaupun ini tidak tidak sebesar keinginan Partai Demokrat dan Joe Biden sekarang, tapi bisalah meredam ya, untuk kekhawatiran minimal 2 tahun ke depan minimal tidak ada goncangan dari soal gagal bayar ini ya, karena ini agak ngeri juga kalau gagal bayar gitu. Oke Mbak Mai, ini kalau kita lihat ya Mbak Mai, 1970-an Amerika itu debt to GDP-nya hanya kayak Indonesia saat ini, 34%, 40%-an gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya dekade, sekarang 130%-an gitu debt to GDP-nya, dan ini tuh udah nggak sehat. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya, kenapa sih Amerika itu punya hutang yang terus menumpuk? Dan hutang-hutang ini sebenarnya sama Amerika dipakai untuk apa aja sih? Ya pasti karena rakyatnya juga banyak, mereka juga anggarannya luar biasa besar ya. Kita itu nggak ada apa-apanya kalau mereka sampai ribuan triliun, puluhan ribu triliun maksud saya. Kalau kita kan sekitar 3.500, mereka itu luar biasa besar. Jadi karena rakyatnya besar, ekonomi juga sangat besar, dan jangan lupa ya anggaran militer. Mereka juga sangat-sangat besar ya anggaran militer pertahanannya mereka ya. Karena dan Amerika jangan lupa ya, mereka negara superpower ya. Pasti ada anggaran-anggarannya dibutuhkan selain untuk rakyatnya nih, untuk bantuan sosial, perlindungan sosial, untuk juga pendidikan, membayar pegawai, pertahanan juga. Mungkin ada anggaran yang besar yang mungkin tidak dibayangkan oleh Indonesia. Misalnya bagaimana menjaga superioritas Amerika mungkin ya. Kita mungkin anggaran untuk mungkin eksplorasi sana sini itu juga sangat-sangat besar ya. Dan walaupun anggaran kesehatan juga sangat besar ya, karena mereka juga size ekonominya besar, rakyatnya juga banyak, dan mereka juga harus menjaga dari status superpowernya juga. Itu akan membuat anggaran mereka sangat-sangat besar, sehingga penerimaan mereka tidak secepat dari belanja, dan mereka mau nggak mau hutang ya. Dan mungkin nah ini nih bedanya mungkin Amerika sama kita ya. Amerika itu kan dolar duitnya ya Kak Olivia ya. Jadi mau nyetak utang sebanyak apapun pasti kebeli ya sama negara lain, bank sentral lain atau investor lain, karena dolar itu walaupun mungkin cadangan di globalnya turun, tapi tetap aja paling dominan ya, sekitar 57. Artinya mereka tuh mata uang nomor 1 di dunia. Jadi kalau Amerika mau nyetak utang sebanyak apapun juga pasti akan kebeli itu ya. Mungkin yang membuat mereka
lebih leluasa, tidak seperti Indonesia gitu. Oke, tadi Mbak Maya ini udah sempat menyampaikan ya. Oh ya, untuk teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom question box supaya tidak tertutup teman-teman yang keluar masuk. Mbak Maya, tadi menarik nih yang Mbak Maya sempat sampaikan. Ya, mereka berhutang karena memang rakyatnya juga banyak, belum bansosnya, kebutuhan militer, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat ketika Ibu Janet Yellen menaikkan pagu hutang ini atau debt ceiling ini, pasti ada dong dampaknya gitu kan, bukan hanya sesuatu yang baik. Oh oke, debt ceilingnya bisa naik, bisa terbitin obligasi baru, bagus untuk pemerintahannya gitu, tapi pasti ada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira dampak apa sih yang bisa saja terjadi atau dialami oleh masyarakat Amerika sendiri? Yang pasti kalau pemerintahnya banyak utang, masyarakatnya juga harus nanggung dari pajak ya, Kak Olivia ya. Mau nggak mau nih, pajaknya kalau utangnya makin besar, biaya yang dikeluarkan juga makin besar. Karena bagaimanapun pajak pasti menjadi tulang utama dari penerimaan negara ya. Dari negara manapun lah, Indonesia, Amerika, negara manapun akan menjadi tulang punggung utama. Nah, ini kan kalau Amerika mungkin mengejarnya, mereka banyak di pajak-pajak perseorangan ya, yang sedang dikejar oleh pemerintahan sekarang, seperti mungkin orang-orang kaya, orang-orang yang berpendapatan mungkin di atas berapa. Kalau di Indonesia kan lebih ke belum sebanyak itu karena kita pajaknya lebih kepada pajak perusahaan ya. Kalau dari pribadi itu masih sangat kecil sekali. Sementara kalau negara-negara seperti Amerika itu akan mengejar pajak-pajak perorangan gitu, pajak-pajak pribadi itu yang membuat banyak orang juga pasti akan gerah ya. Orang juga, siapa sih yang mau bayar pajak gede-gede, pasti nggak mau juga ya, Kak Olivia ya. Dan itu yang membuat mungkin jadi dampaknya akan ditanggung oleh orang Amerika sekarang dan Amerika ke depannya ya dalam soal pajak. Dan jika utangnya ini akan membengkak, mau nggak mau nih, seperti saat ini ada pembatasan bantuan sosial, mungkin juga di anggaran kesehatan itu yang akan diterima oleh masyarakat Amerika. Oke ya, jadi kalau kemarin juga memang kalau kita lihat ya, kompensasinya salah satunya adalah dari social welfare ya, spending yang akan dikurangi, di mana selama 2 tahun ke depan bansos akan berkurang dan akan ada pengurangan sekitar 360 miliar lebih rendah per tahunnya. Kalau misalnya ke militer, Mbak Maya ngeliatnya gimana? Mungkin nggak sih kalau sisi militernya ini belanjanya dikurangin, atau sebenarnya yang dikorbankan sama Amerika ya udahlah bansosnya aja gitu? Karena kalau sekarang warga Amerika itu yang miskin-miskin, mereka kan dapat kupon ya, kuponnya itu yang bisa mereka tukar uang untuk jadi roti, untuk jadi ya bahan makanan lah gitu. Nah ini lucunya ini, kalaupun terjadi persoalan utang, mau itu pemerintahannya Republik, mau itu pemerintahannya Demokrat, sama aja nih ke Olivia. Ternyata mereka tidak mau loh motong anggaran pertahanan. Boleh loh anggaran bansos dipotong, anggaran kesehatan dipotong, tapi jangan pernah ngutak-ngatik anggaran pertahanan. Nah lagi-lagi ini mungkin terkait ya, status Amerika ini kan negara superpower ya. Sementara kita tahu lah untuk pengembangan militer itu tentu saja nggak kecil ya ke Olivia ya. Misalnya membuat mungkin pesawat tempur, membuat mungkin pesawat yang lebih canggih lagi, atau mungkin kapal yang lebih besar. Dan mungkin mereka kan mungkin ada juga bantuan membuat basis militer di beberapa negara, itu pasti akan membutuhkan anggaran yang sangat besar ya sekali ya. Dan yaitu karena bagaimanapun Amerika itu kalau mereka dikhawatirkan memotong anggaran militernya, nanti gimana nih dengan Cina gitu kan, mereka bagaimanapun harus menjaga wibawa itu ya. Dan apalagi ada persoalan mungkin di Indo-Pasifik, jadi kalau mereka mengurangi belanja pertahanan tuh buat mereka bukan lebih riskan sih, mungkin juga secara bisa mengurangi status superpower dan juga bisa membuat wibawa mereka berkurang gitu. Oke. Karena lagi-lagi ini soal politik juga ya. Gitu. Mbak Maya, ini kalau misalnya kita lihat ya dari rating hutang AS sendiri, nih kalau dari Moody and Fitch gitu ya, salah satu yang paling berpengaruh S&P, ini rating AA-nya menjadi A+ gitu. Sebenarnya apa sih dampak dari penurunan rating hutang di sebuah negara itu sendiri? Kalau buat sebuah negara itu kan kayak rating itu membuat seberapa besar kita termasuk salah satu membayar harganya ya. Taruhlah kita misalnya
kalau Indonesia aja, misalnya kita dulu sebelum investment grade itu pasti akan dianggap sebagai negara beresiko. Artinya ketika rating utangnya diturunkan, itu resikonya akan bertambah. Kalau resikonya bertambah, berarti kan sebuah negara harus merayu lebih nih, ngasih pemanis lebih ya, agar orang tuh, gitu iya betul, agar orang-orang tuh mau beli surat utangnya. Artinya kan mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi pemerintahannya ya. Jadi kalau rating utangnya kemudian diturunkan, itu adalah ada resiko, menunjukkan ada kenaikan resiko dari utangnya tersebut, dan pasti mereka harus membayar lebih untuk menarik minat dari investor. Gitu. Tapi meskipun ratingnya turun, tetap lebih baik dibanding emerging market. Iya, tentu saja. Gitu ya. Iya, betul. Kayak relatif pricing-nya kalau masih lebih baik juga ya, bonds-nya akan tetap dilirik juga gitu ya sama investor-investor. Tentu saja, iya betul. Mbak Mai, itu tadi kalau kita ngomonginnya di wilayah Amerikanya aja. Sekarang kita ngomongin dampaknya apa sih? Ada nggak sih dampak secara langsung atau tidak langsung dari peningkatan debt ceiling ini gitu ya? Karena kita tahu debt ceiling-nya ini itu nggak ada angka pastinya. Kalau tadinya kan debt ceiling-nya itu 31,4 triliun ya. Saat ini belum ada putusan berapa batasan berikutnya gitu. Yang artinya kan ya Amerika nggak ada yang larang nih mau nerbitin bonds-nya seberapa banyak gitu kan ibaratnya. Nah, apakah ini berdampak untuk perekonomian entah itu di sebuah benua atau bahkan di emerging market sendiri? Kalau kita tentu saja yang pertama kita harus syukuri ya, Kak Olivia, kalau nggak jadi gagal bayar itu kan kekhawatiran banyak orang ya, selama ini mungkin minimal terminimalisir ya, kayak ancaman dari resesi, mungkin juga kalau Amerika gagal bayar gimana nih, semuanya pasti akan berpengaruh ke ekonomi ke banyak sektor. Nah, setidaknya kalau membuat soal debt ceiling ini terselesaikan, itu membuat ketidakpastian di pasar keuangan global nih nggak seperti minggu kemarin ya, kita lihat, kalau lihat pasti tahu ya, IHSG jeblok, rupiah bahkan menembus 15.000, semuanya panik ya istilahnya. Kalau ini yang di pusatnya adem, akhirnya suhu yang di sekitarnya juga menjadi adem, dan ini diharapkan kalau kemudian persoalan debt ceiling selesai, kemudian investor asing akan balik lagi ke emerging market, dan ini akan berdampak positif ya. Kita lihat kemarin kan luar biasa ya rupiah ya, Olivia, karena asing pada menjual SBN-nya, dan kemudian juga pasar saham kita juga jeblok. Kemudian kita berharap bahwa kalau ini baik-baik saja nih, pasti investor asing diharapkan bisa balik lagi ya ke kita gitu ya, karena setidaknya ke negara-negara mungkin Indonesia, emerging market lainnya akan positif lah minimal, karena tidak ada gonjang-ganjing yang luar biasa ya. Dan jangan lupa juga kalau kita lihat Amerika itu pasar terbesar ekspor kedua setelah Cina ya. Kalau negaranya aman-aman saja, nggak terjadi resesi, perlambatan ekonomi, dan semuanya baik-baik saja, itu bahwa ekspor kita minimal ada harapan untuk tetap naik. Dan bahwa Amerika itu juga investor yang besar, untuk PMA-nya lumayan besar ya di Indonesia ya. Jadi kalau kemudian mereka tidak ada kekhawatiran di dalam negeri, kan juga pasti untuk ekspansi ke luar negerinya juga akan lebih jalan ya gitu. Karena kalau kemarin kan ada beberapa perhitungan, kalau kemudian gagal bayar mungkin akan resesi, perlambatan ekonominya jauh, kemudian juga penganggurannya naik, otomatis kalau semuanya memburuk, pasti permintaan dalam negeri Amerika juga memburuk. Ini minimal setidaknya nih ya, untuk ekspor kita nih ada harapan, wah tidak seburuk kalau ada gagal bayar gitu, Kak Olivia. Mama, ini ada yang tanya dari Waromi Fund. Jadi sebenarnya kalau kayak gini simpan USD masih worth it kah? Kira-kira rupiah di harga berapa bisa dipertimbangkan? Ya, kalau pasti proyeksinya nih kenaikan debt ceiling ini bisa memperkuat dolar atau seperti apa? Mungkin ini menyelesaikan persoalan, tapi mungkin hanya sedikit saja, karena lagi-lagi Kak Olivia, kita ingat minggu depan ada hajatan penting ya, ada The Fed nih. Saya rasa kalau rupiah mungkin akan membaik mungkin pekan ini, tapi jangan lupa juga minggu depan akan sangat bergejolak karena ada FOMC, dan kalau kemudian kita lihat apakah The Fed akan menahan suku bunga, mulai menahan suku bunga, atau akan tetap hawkish, atau mungkin akan mempertimbangkan untuk memangkas ke depan. Ini yang sebenarnya orang masih tunggu-tunggu ya, karena kalau debt ceiling itu sudah selesai, persoalan dari inti dari tahun kemarin kan soal The Fed ini yang masih akan menjadi perhatian besar. Dan kalau kemudian The Fed tetap hawkish, nah rupiah pasti akan kembali jeblok ya, karena dolarnya akan menguat. Kalau kemudian The Fed mungkin
melakukan memperlakukan kebijakan yang sedikit yang dovish, mulai mempertahankan, mungkin juga ini akan menguatnya rupiah ya. Jadi menurut saya kalau pergerakan rupiah masih akan sangat ditentukan, akan volatile sampai minggu depan, sampai kemudian FOMC selesai gitu kalau Olivia. Oke, apalagi kalau misalnya Pak Peri masih menahan suku bunga gitu ya. Betul ya. Oke, Mbak Mai, ini kita kalau ngomongin ya, debt ceiling udah dinaikin, belum ketahuan batasnya berapa, apakah jadi 32 triliun US dollar atau 33 triliun, yang artinya si Amerika bisa terbitin treasury gitu ya. Kita nggak tahu berapa banyak. Di era suku bunga yang lagi tinggi. Artinya, treasury yang baru akan keluar nanti pasti menawarkan imbal hasil yang lebih baik daripada beberapa tahun lalu ketika Amerika suku bunganya di batas 0% gitu ya, atau 0,5%. Dan tentunya ini akan memberikan gejolak nggak sih untuk pasar obligasi di sananya, terutama yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek nih, karena udah pasti kan yang akan keluar jadi lebih menarik dibanding treasury yang keluar beberapa tahun lalu. Mbak Maya melihatnya seperti apa? Tentu saja itu mungkin akan jadi pepanis ya. Menurut saya juga iya, tapi sekali lagi ya, menurut saya tetap ke depan tuh perhatian pasar akan ke the Fed nih. Kalau kemudian the Fed akan naikin, pasti juga ini akan membuat yield Amerika suku pemerintah utangnya, mereka juga yield treasury-nya akan naik ya. Ini juga mungkin akan membuat pasar ke sana menarik lagi, dan dolar juga akan menguat. Jadi mungkin kalau yang untuk tadi bond issuance baru itu menarik, tapi ya itu lagi-lagi ke Olivia ya. Kalau saya rasa sih mungkin tetap orang pasar melihat akan seperti apa sih the Fed ke depan gitu. Kalau kemudian kita udah beli bond issue-nya banyak nih, ini menarik, tapi kalau kemudian the Fed-nya akan dovish, itu kan juga akan turun juga ya, dan itu juga jadi tidak menarik gitu. Jadi saya rasa mungkin pasar masih akan wait and see sampai tanggal 13-14 Juni nih gongnya seperti apa. Oke, pertanyaan terakhir buat Mbak Mai. Gold nih Mbak Mai, yang kita tahu mengalami koreksi ya dari sejak 30 April gitu. Apakah koreksinya ini ada hubungannya dengan kekhawatiran kekhawatiran dari debt ceiling Amerika, atau seperti apa nih menurut Mbak Mai? Dan apakah gold masih layak investasi untuk beberapa waktu ke depan? Iya ya, ini mungkin emas kita tidak menyangka ya akan jatuh sedemikian parah ya, karena ya itu kalau pasar ya, Mbak Mai, betul sekali 2080 US dollar per coin. Artinya kan emang kalau emas ini, kita ingat emas ini kan aset aman ya. Kalau ada krisis, ketidakpastian, ada huru-hara, ini pasti dicari nih. Jadi harganya pasti akan naik. Kayak kemarin ketika persoalan plafon utang Amerika belum selesai, itu pasti wah ini pasti emas akan dicari, karena kalau tidak disepakati itu pasti emas juga akan naik lagi ya. Tapi kan itu artinya ternyata kan tidak kejadian, dan emas mulai ditinggalkan. Apalagi kemarin data-data Amerika juga kok tidak mendukung emas ya, karena kita ingat bahwa mungkin pengangguran Amerika naik, tapi tidak seperti yang diharapkan orang ya, tidak secepat diharapkan orang, dan malah lapangan kerja di non-farm payroll pun juga malah bertambah banyak. Jadi ini maka hanya inflasi Amerika masih akan sulit turun tajam ya, dan makanya ini emas akan sulit naik seperti mungkin kemarin ya, bahkan sekarang udah di 1940 ya. Setelah lumayan pedas sempat 2000 ya kalau Olivia, iya, 2008 belum lama ya. Hasilnya dalam waktu cepat emas itu turun-turun terus. Jadi kalau Anda mau beli emas, mungkin lebih baik sekarang nih ya kalau Olivia ya, daripada mungkin karena mungkin emas akan naik lagi kalau yaitu lagi maaf ya, the Fed lagi ya tanggal 13-14. Kalau the Fed-nya kemudian dovish, akan mempertahankan suku atau bahkan mungkin mulai akan berencana memangkas, pasti emas akan naik lagi nih. Jadi mungkin Anda yang berminat beli emas, mungkin sekarang boleh lah ya dicoba lah ya, mumpung masih harganya masih turun sebelum tanggal 13 ini. Jangan lupa emasnya logam mulia, bukan perhiasan ya. Iya betul. Dari ongkos bikinnya. Terima kasih Mbak Maisaro atas insight-nya hari ini.